Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Di part sebelumnya, menolak kalah dari evolusi Cruz, Grid memodifikasi Sword of Self-Transcendent miliknya di tengah pertempuran. Menggunakan skill legendary Blacksmith Reconstruction, Grid berhasil mengikat kekuatan petir merah di dalam pedangnya. Setelah 18 menit berpacu dengan waktu, senjata pamungkas pun tercipta, menandai dimulainya bentrokan puncak di antara dua legenda, Blacksmith versus Tyler. Sementara Cruz merampungkan jahitan kain pamungkasnya, Grid ternyata masih berkutat dalam fase akhir penempaan. Dia lantas mengerahkan God Hand guna mengulur waktu 1 menit lagi. Namun kain sang legenda penjahit itu nyatanya terlalu tangguh, mengempaskan rentetan pukulan God Hand tanpa perlawanan berarti. Puncaknya, selembar kain pembungkus itu dengan sekejap berubah bentuk menjadi sebuah pedang tajam. Melihat Cruz menyerbunya menggunakan senjata aneh tersebut, Grid pun terbelalak. Dia mengubah kain pembungkus menjadi pedang. Cukup mengesankan, tapi pola itu terlalu norak. Tepat di ujung kalimat celaannya, tempaan final pun rampung, memicu ledakan dahsyat yang menyapu daratan di sekitaran mereka. Grid menahan tebasan Cruz menggunakan wujud baru senjatanya. Makarya itu kini menyandang nama Blade of Enlightenment Burning Yearning Self-Transcendent Thunderbolt Sword. Sebuah pedang grade mythic dengan base attack power di angka 3780. Atribut mengerikan item itu langsung meroket physical dan juga attack power sebesar 20%. Bonus tambahan fire dan dark atribut attack power meningkat 30%. Lightning atribut naik sebesar 15%. Dipadukan 50% extra damage saat melawan Divine Being. Potensi sejati pedang ini terletak pada peluang melepaskan fire, memicu hallucination, memuntahkan black flame explosion, dan puncaknya adalah peluang memanggil Red Lightning. Usai kembali berbalut armor biru andalannya, Grid menatap sang penjahit. Harus melawan pedang dengan pola bunga. Karena kau adalah seniorku, aku akan menghargai seleramu kali ini. Gunakan kesempatan ini untuk mengukir selera generasi MZ ke dalam tulangmu. Selagi Cruz mematung melihat wujud pedang lawannya, Grid tanpa ampun melepaskan Pakma Sword Dance Link. Rentetan tebasan itu memaksa Cruz mengubah pedang kainnya menjadi sebuah perisai tebal. Hantaman bertubi-tubi itu memicu deretan efek dari pedang baru Grid. Namun seluruhnya diredam mentah-mentah, bahkan justru mendongkrak SP Cruz secara drastis. Tapi begitu atribut Lightning aktif, barulah pertahanan itu tembus, merobek HP Cruz sebanyak 42.000 yang membuatnya terbelalak ngeri. Cruz merespon cepat dan mengubah kainnya menjadi pedang untuk membelah Grid. Sayangnya, sang blacksmith udah lebih dulu melompat naik ke atas salah satu menara. Memandang musuhnya dari ketinggian, Grid tersenyum puas tanpa penalti HP dan peningkatan kekuatan basic attack sebesar 8% secara permanen ke pedang Thunderbolt Sword. Aku senang, penggali kekuatan serangannya juga naik dan ada opsi Lightning dengan debuff Electrocution yang menyertainya. Nggak kehabisan akal, Cruz memelintir kainnya menjadi bentuk busur panah. Ngelihat itu, Grid pun bilang, kau mungkin harusnya meminjam pistol dari pulau di belakang sana. Ya, tapi saat ini kau membutuhkan perisai, bukan? Di ujung kalimat sombong tersebut, langit seketika terbelah, menjatuhkan pilar petir merah pekat yang menyambar ganas tepat ke arah Cruz. Sang legenda penjahit melebarkan mata seluas mungkin. Gak sanggup mengubah busurnya menjadi perisai tepat waktu. Sambaran tanpa ampun itu langsung mengikis HP miliknya nyaris di angka 200.000. Menatap Cruz yang menjerit histeris karena hangus terbakar, Grid menghela napas lega ke arah senjata baru di tangannya. Aduh, aku jadi teringat masa lalu. Semuanya benar-benar menakutkan pada masa itu. Dan sekarang itu hanya menjadi opsi acak di pedangku sendiri. Hantaman petir merah pekat itu nggak hanya menguras bar darah lawannya secara masif, tetapi juga menyengat tubuh Cruz dengan aliran listrik selama 1,2 detik, memaksanya menelan status stun sepenuhnya. Momen langkah ini dimanfaatkan Grid sebaik mungkin dengan mengerahkan God Hand untuk menemukan sang legend penjahit itu. Namun di tengah serbuan brutal dari tangan emas yang menghajar perisai kain lawannya secara membabi buta, Grid mendadak melongo dan dia bilang dalam hatinya, God Hand yang selalu memprioritaskan melindungiku bahkan saat raid dan sering menarik diri di tengah serangan hanya untuk bertahan, kini hanya menyerang seperti itu.
Grid tersenyum licik begitu menyadari efek stun dari rentetan pukulan tanpa ampun itu terus memicu kelumpuhan berkali-kali. Apakah status resistensinya lemah? Dia benar-benar nggak mampu membalas stun lock tanpa batas ini. Kalau begitu dia adalah lawan yang sempurna bagi Mjolnir. Kemenangan udah berada di depan mata. Tanpa membuang tempo, Grid menyarungkan Alex Swiftness Gauntlet ke lengannya. Perlu minimal 2 light speed basic attack per detiknya agar dia sama sekali nggak bisa berkutik. Selain itu aku juga bisa memanfaatkan basic attack cancelling yang membuatku bisa melewati animasi basic attack dengan memecah sword dance dan menusuk di setiap animasi basic attacknya. Persis menyerupai eksekusi gila dari Saber Dash Cancel milik karakter Zero di game Mega Man X. Grid melesat secepat kilat menebas tubuh Cruz yang membeku, menyerangkan sayatan demi sayatan tajam demi ritme kecepatan basic attack di luar batas nalar. Begitu combo pedang mereda sesaat, Grid merotasi inventory miliknya dan mengganti sarung tangannya dengan plus 8 Holy Light Glove demi memompa the max skill pedangnya menuju ke titik maksimal. Melihat sang penjahit masih terbata-bata meronta dari efek stun yang menyiksa tersebut, Grid melontarkan ejekan tajam. Ada apa? Tubuhmu terlalu kaku untuk bergerak? Itulah yang terjadi saat kau menua. Pakma Sword Dance Link. Terjangan Pakma Sword Dance Link kali ini menghidupkan seluruh rentetan opsi mematikan yang mustahil dibendung oleh Cruz. Bila pedang Grid merobek daging lawannya bertubi-tubi, mencetak angka damage yang mengerikan nyaris 200.000 pada setiap sentuhannya. Saat tarian pedang mematikan itu masih bergulir dengan liar, efek opsi Red Lightning kembali bangkit, menjatuhkan pilar petir raksasa tepat ke atas tengkorak Cruz. Skala kehancurannya benar-benar brutality. Lonjakan critical damage dari pedang tersebut dipompa paksa oleh efek one shot one kill, mengempaskan bar darah sang penjahit sebesar hampir 1 juta. Tapi siksaan ini belum menuju ujung. Efek opsi Black Flame meledak seketika. Diperkuat sinergi dari plus 8 Holy Light Glove yang melipat gandakan efek serangan target menjadi 5 kali lipat. Grid menghajar Cruz tanpa ampun. Dia menebaskan pedangnya yang kini diselimuti pusaran aura api hitam pekat ke arah sang legenda penjahit, memicu rentetan critical damage beruntun dari efek one shoot one kill. Daya hancurnya nggak tertolong. Cruz menelan total damage fantastis menyentuh angka 3,2 juta. Masih menolak puas melihat musuhnya compang-camping, Grid bilang dengan lantang, "Link udah selesai, kita sama sekali belum mendekati akhirnya. Pertarungan ini baru aja dimulai." Tepat di penghujung teriakan agresif tersebut, Grid langsung merangkai Pakma Sword dan skill. Ujung bilahnya yang bergejolak karena paduan Black Flame dan juga Red Lightning melesat dengan tajam, lantas menusuk dada Cruz, meledakkan serangan kritikal yang lagi-lagi ditunggangi oleh efek one shot one kill. Satu tusukan telak itu menguras bar HP darah sebanyak 1 juta, memaksa Cruz meraung histeris meratapi rasa sakit. Melihat rentetan buff pedangnya membanjiri medan tempur tanpa henti, Grid tertawa kegirangan. Apa ini? Buffnya nggak habis-habis. Akhirnya Kepulauan Behen memberiku sambutan yang pantas. Mendengar ratapan sang penjahit yang nggak kunjung reda, Grid pun bilang dengan dingin, "Karena nggak punya mata, kau jadi nggak tahu kapan harus ganti perisai ya. Mau ku beritahu, sekitar sekarang lah." Detik itu pula, Grid memutar tubuhnya dengan melepaskan wave, lalu menyambungkannya sekejap dengan Pinnacle. Kombinasi tersebut meledakkan gelombang gejor raksasa yang melempar tubuh Cruz berguling ganas ke belakang. Namun begitu debu mereda, Cruz secara perlahan mampu bangkit dan berdiri dengan tegak. Ngelihat itu, Grid mengernyitkan dahi, merasakan darahnya mendidih. Apa? Seluruh keberuntunganku langsung habis dengan Linked Kill Pinnacle, padahal udah terkena sesuatu yang brutal. Lagian, apaan tuh kain diubah menjadi armor? Untuk seorang brengsek bermotif bunga, dia masih punya 30% HP dan pertahanan yang solid. Kini sambil menerjang maju, Grid merangkai strategi dalam hatinya. Apa sebaiknya ku ubah God Hand menjadi Raphael Spear? Enggak, aku nggak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Aku nggak akan memberikannya celah lagi. Usai menyuruh barisan God Hand untuk terus memblokir Cruz demi menjaga debuff stun, sang Blacksmith memeras sisa kemampuannya yang memicu teknik Fusion Sword Dance terakhir yang tersisa dari rotasi cooldown miliknya. Rangkaian maut ini dimulai dari Linked Kill, bertransisi mematikan menuju ke Transcendent
Link, serta dikunci ayunan eksekusi Pinnacle Kill. Seluruh serangan fusion ini menghantamkan telak tubuh Cruz yang masih kaku akibat stun, mementalkan sang penjahit dengan ganas ke arah belakang. Tapi begitu Cruz mendarat berkat bantuan dari sulur kain yang melilit di kakinya, kekesalan Grid memuncak. Dasar kau benar-benar keras kepala. Kau ini terlalu ingin motif bunga itu berhasil. Berbalut armor tebal dari kain menjijikan tersebut, Cruz kini melesat ke arah Grid dengan kecepatan yang mengerikan. Kepanikan seketika mencekik leher Grid karena seluruh rotasi fusion sword dance miliknya masih tertahan oleh durasi cooldown. Namun, tepat di persimpangan hidup dan mati, layar sistem memberikan notifikasi. Efek skill pasif God Command diaktifkan. Saat menggunakan attack skill, 50% peluang untuk mereset cooldown. Ketegangan di wajah Grid menjadi sirna seketika, digantikan oleh tawa gila yang menggema di udara. Sambil melompat untuk menyambut terjangan Cruz, Grid pun bilang, ini pasti hari di mana semua keberuntunganku memutuskan untuk cair sekaligus. Sementara di luar area pertempuran, Stick yang memantau Grid via layar tancap membatin penuh dengan getir. Attack power luar biasa yang mampu menyapu kepulauan yang rusak seolah bencana alam. Ini bisa membawa pemurnian Behen menjadi satu langkah lebih dekat. Tapi ini gak begitu mudah untuk ditonton. Seorang legenda yang dulu berjuang untuk dunia dalam hidupnya kini hancur di depan mataku. Dan kehancuran tragis itu dimulai saat Grid melepaskan Fusion Sword miliknya. Pinnacle Kill, ayunan dahsyat itu merobek pertahanan zirah kain milik Cruz, lalu mengiris tubuhnya hingga terpotong tepat di tengah-tengah. Seiring Cruz tersungkur menderita akibat serangan final tersebut, Grid pun menancapkan bilah pedangnya ke tanah dan dia pun bilang sambil tersenyum dengan lebar, "Lihat baik-baik, inilah senjata Blacksmith yang mengalahkanmu. Ini produk dari kerja kerasku. Jadi perhatikan baik-baik, kau gak akan menemukan kekurangan apapun. Baja hanya sedikit lebih keras daripada kain." Sang legenda penjahit menatap lekat ujung pedang tersebut. Nggak bisa berkata apapun sebelum figur rapuhnya pudar, lalu menghilang menjadi debu partikel yang berterbangan ke udara. Lenyapnya Dead Knight Cruz sebagai penjaga pulau ke-63 memurnikan pulau tersebut seutuhnya. Gelombang hadiah sistem mengalir, Grid naik satu level serta mewarisi dua item legendaris, yakni Cruz Tailoring Tools dan Cruz Mysterious Warping Clothes. Kemenangan itu memang sangat memuaskan bagi Grid, tapi dia sungguh gak menyangka para senior legendanya sangat brutal hingga memaksanya harus mengerahkan segala kemampuan. Sekejap kemudian, Grid melangkah kembali ke pulau ke-62 dan disambut pujian dari Stick karena dia bisa menang tanpa memakai skill Immortality. Namun, sang elf keheranan melihat gelagat tersebut. Kenapa Grid malah putar balik kembali ke pulau ke-62? Apa ada rencana istirahat seharian penuh sebelum berangkat ke pulau 64? Sambil tersenyum tenang, Grid pun bilang, "Enggak kok, aku akan memeriksa lootnya terlebih dahulu, lalu langsung menuju ke pulau 64. Sang Blacksmith merasa sangat bangga serta terharu karena Alex Swift Glove yang dia dapatkan di Pulau 62 menjadi MVP di pertarungan barusan. Makanya dia menduga kalau Pulau 62 membawa aura keberuntungan jika digunakan untuk melakukan appraisal demi memancing efek opsi yang gila-gilaan. Tanpa mempedulikan tatapan heran dari Stick, rencananya Grid akan meresmikan Pulau ke-62 sebagai tanah suci pribadinya dalam urusan apapun yang melibatkan faktor keberuntungan. Berhubung udah menabung stat point cukup banyak, Grid juga mau melakukan pembagian poin di area tersebut, yang sontak membuat Stick cuma bisa menggeleng kesal menatap tingkah absurdnya. Begitu start window dibuka, Grid yang kini berada di level 349 masih mengantongi sisa poin yang dibagikan sebanyak 300. Pertama, 124 poin dia lempar ke agility, sehingga total agility melonjak tajam menjadi 3000 pas, berkat tambahan bonus titel juga pastinya. Lewat pengaturan tersebut, base attack speed Grid langsung meningkat sebesar 0,1. Lalu masih ditambah lagi dengan ekstra bonus pencapaian berupa movement speed sebanyak 30 poin. Begitu Grid mencoba serangannya sekarang sambil mengenakan Alex Swift Glove, ritme ayunan pukulannya per detik seketika melesat menjadi 3 atau 4 kali saat ini. Sementara untuk sisa poin yang masih nganggur, jujur aja Grid mendadak kebingungan apakah harus dimasukkan ke intelijen ataupun stamina. Mendengarkan Grid nanya,
pendapat kepadanya, Stick hanya bisa menjawab, "Aku nggak begitu paham cara Immortal memperkuat tubuh mereka. Tapi kalau memang nggak mendesak, kita periksa aja loot milik Cruz dulu, gimana?" "Yos, poinnya aku simpan dulu aja lah. Saatnya memeriksa loot appraisal," kata Grid yang lumayan was-was mewanti efek opsi apa yang bakalan muncul. Ternyata Cruz Tailoring Tools berstatus Grid Legendary tersebut terbagi ke dalam beberapa alat. Pertama, Cruz Scissor dan juga Knife yang punya kemampuan memotong semua jenis kain dan kulit, termasuk menaikkan kecepatan pemotongan kain dan kulit sebanyak 10%. Kedua, Cruz Measuring Tape yang sanggup meningkatkan kecepatan pemotongan kain dan kulit 15%. Terakhir, Cruz Needle yang dapat menembus semua jenis kain dan kulit serta meningkatkan kecepatan pemotongan kain dan kulit sebanyak 20%. Ngelihat rentetan item-item itu, Stick sangat yakin kalau Grid bakalan bisa menangani segala jenis kain tanpa hambatan dengan kecepatan menjahit bertambah fantastis sebanyak 45%. Merasa efek itu sangat lumayan memuaskan berkat hoki Pulau ke-62, Grid pun semakin penasaran item satu lagi bakalan keluar efek opsi seperti apa. Begitu fitur appraisal diaktifkan, selembar kain item bernama Mysterious Warping Cloth dengan spesifikasi Grid Legendary itu ternyata berupa kain pembungkus 4 dimensi yang bisa menangkal damage bertipe ledakan. Jika dibentangkan persis di atas titik kebenturan, kain itu menyerap seluruh energi ledakan seketika dengan syarat cooldownnya 10 menit. Sontak, Grid kaget membaca panel status kain tersebut. Dia segera meminta barisan guard hand untuk membentangkan kain tersebut ke udara. Lalu dia pun menebas kain itu berkali-kali menggunakan pedang barunya hingga opsi Black Flame pun aktif. Benar-benar gila, semua lontaran Black Flame yang terbiasa memberikan splash damage mematikan dalam radius 10 meter itu ternyata mampu diserap seutuhnya oleh kain tersebut. Ngelihat pemandangan gak masuk akal itu, Grid yang tertegun pun bilang dalam hati, andai Cruz masih dalam masa kejayaannya, dia pasti sanggup memblokir sebagian besar seranganku. Cooldownnya memang 10 menit, tapi dengan bonus NPC, durasinya pasti jauh lebih singkat kalau dia sendiri yang memakainya. Dia berniat memblokir Black Flame, melenyapkan seluruh cara menyerangku, lalu menghabisiku dengan item baru yang dia buat. Red tadi jelas gak bisa diremehkan. Seandainya aku lengah hanya karena dia lebih lemah daripada masa hidupnya, aku mungkin akan kalah darinya. Para legenda generasi terdahulu benar-benar sekumpulan monster yang mengerikan. Mendengarkan Stick nanya apa dirinya merasa takut saat ini setelah menyadari kebrutalan musuhnya, Grid pun menjawab dengan tegas, "Kenapa aku harus takut? Tujuanku adalah loot mereka. Yang terpenting aku berhasil mengklaimnya. Aku gak pernah merasa seberuntung ini. Aku gak sabar melihat seberapa hebat loot berikutnya." Dengan ambisi membara, Grid pun melangkah maju menuju ke zona pulau ke-64. Setibanya di daratan pulau tersebut, Grid yang kembali memakai armor biru andalannya langsung disambut oleh suara hantaman keras penambang yang menggema kencang dari dalam sebuah tambang yang dipenuhi biji mineral. Mendengarkan ritme konsisten tersebut, dia merasa yakin kalau penunggu legenda pulau ke-64 adalah legendary miner, Giz. Meskipun Giz udah menyadari keberadaan Grid dari jarak jauh, anehnya makhluk itu malah mengabaikan sang tamu. Dia terus saja memukul batu untuk menambang. Ngelihat itu, Grid yang merasa tersinggung seketika menerjang dengan kencang, lalu menebas punggung targetnya dengan ayunan yang sangat kuat dari arah belakang. Tapi layar sistem malah memunculkan notifikasi kalau dirinya gagal memberikan damage seiring pedang Grid tertahan kaku oleh sebuah barrier misterius. Merasa nggak terima eksekusi serangannya gagal dengan konyol, Grid langsung menebaskan Giz secara bertubi-tubi sambil berseru dengan protes, "Gak mungkin! Gak terkalahkan selama menambang. Cruz miner ini juga. Ada apa dengan pola production class ini? Selama Giz terus menambang, aku bahkan gak bisa menyerangnya. Aku bahkan gak bisa memberikannya setetes damage pun. Ini pasti mekanisme raid paling buruk yang pernah ada." Pemandangan itu berubah menjadi ladang frustasi tingkat tinggi. Mau berapa kali pun Grid mengerahkan daya serang, melepaskan teknik pedang apapun, ataupun menembak item serangan dengan jenis apapun, semua murni mental tanpa memberikan goresan damage setetes pun. Rasa lelah yang terus menumpuk akhirnya membuat Grid menyerah, lalu terkapar konyol dengan napas yang memburu di atas tanah. Usai memaksa tubuhnya kembali duduk, Grid pun mencoba menganalisa dalam hati. Stick bilang kalau Cruz dengan crafting pun bukan strategi yang umum
umum. Berarti seharusnya ada sesuatu selain skill tempurku yang bisa menerobos pertahanannya juga. Aku mengerti. Percobaan ini adalah untuk menguji kesabaranku. Sambil menunggu Giz selesai menambang, membina pikiranku. Kalau terus begini aku sendiri juga akan menjadi Dead Knight, cok. Tenang dulu. Mari pikirkan baik-baik dengan cermat. Mungkin ini adalah ujian yang mengajariku bahwa ada sesuatu selain skill tempur yang bisa menembus pertahanan itu. Berhubung Grid teringat kalau semua NPC yang dia sentuh akan langsung membeku seakan kesetrum dengan imbas dari dexterity miliknya yang telah melampaui 4000 poin, pria itu pun merancang pendekatan halus. Dia mendekati punggung Giz dengan menyentuh pundaknya secara perlahan, sambil memanjatkan harapan dramatis dalam hatinya. Mungkin skill ini sebenarnya punya efek menggerakkan hati NPC kah? Dengan memasang raut wajah teduh layaknya seorang pahlawan bijak, selagi tangannya masih merengkul bahu sang penambang, Grid pun bilang, Giz, kau bisa berhenti sekarang. Mulai dari sini aku akan ambil alih tugasmu ini. Keheningan seketika pecah saat momen mengharukan itu hancur berantakan. Giz sama sekali gak peduli. Tatapan NPC itu tetap kosong menatap dinding goa. Tangannya lanjut memukul batu penambang hingga serpian bebatuan berterbangan liar, menghajar telak wajah Grid yang udah repot-repot bertingkah sok tahu sekaligus sok bijak kepadanya. Sementara di Pulau 62 mendengarkan Bin heran ngelihat Giz yang seolah nggak terkalahkan selama menambang serta meragukan apakah makhluk itu punya titik kelemahan. Stick yang sedari tadi ikut menonton rentetan adegan tersebut menjawab, pasti ada strategi yang benar, tapi mungkin mau nebak Bin. Menurutmu gimana Tuan Grid akan merespon ini? Spontan Bin melepaskan tebakan konyol. Kau nggak bisa meninggalkan pulau selama ujian, dan penambangan Giz terlihat seperti akan memakan waktu lebih dari 1 bulan. Jadi dia mungkin akan mati kelaparan. Terus selanjutnya dia akan membawa makanan untuk 2 bulan. Sang elf terkekeh geli mendengarnya. Metode Tuan Grid itu sederhana, ceroboh dan konyol, tapi tiap beberapa saat selalu aja mengenai target. Para immortal punya istilah memutarbalikkan caramu berpikir. Cobalah menerapkannya. Tapi ya, kurasa menyiapkan bekal 2 bulan juga bukan jawaban sih. Jujur, Stick sebenarnya belum bisa membayangkan solusi apa yang akan benar-benar logis untuk dieksekusi dalam situasi seperti ini. Menolak menyerah dalam rasa frustasi yang buntu, Grid segera merombak cara pandangnya secara ekstrim. Pria yang sekarang justru memutuskan untuk lanjut kerjakan blacksmith menjerit lantang di dalam kepalanya. Nggak terkalahkan selama menambang. Pertanyaannya bukan gimana cara mengungkapkan kelemahan ketahanan itu. Yang benar adalah gimana aku harus membuat penambangannya berakhir. Masalahnya adalah tambang yang sangat besar ini serta kecepatan menambang Giz yang sangat lambat. Kalaupun aku bantu menambang, aku bahkan nggak punya alatnya. Dan kalaupun ada, aku harus berusaha keras seperti Big Sword agar membuat perbedaan yang berarti. Kalau aku gagal kali ini, sekalian aja aku bawa Big Sword kemari. Dia bisa leveling dengan senang hati, dan aku bisa menjadi Master Miner. Pokoknya sempurna, karena sekarang aku udah belajar cara meningkatkan kecepatan crafting dari bertarung dengan Gruz. Rencana cerobohku mendapatkan momentum yang hemat biaya pas kali waktunya. Orang Korea itu paling benci hal yang lambat tahu. Legendary Miner Giz, aku akan mengakhiri ayunan pickaxe-mu yang gak efisien itu. Alhasil keahlian Blacksmith Grid langsung menciptakan item baru berupa Mass Production Fantastic Big Egg berstatus Grade Epic. Item menambang spesial ini memiliki peluang memperoleh biji grade atas plus 3%, sekaligus menanamkan efek opsi Beginner Miner teknik level master kepada pihak pengguna secara instan. Usai menciptakan beberapa beliung tambang tersebut dengan durasi cepat, Grid pun langsung memanggil Noe, Randy, dan barisan guard hand termasuk 2 tengkorak peliharaannya agar semuanya turun tangan dengan bantuan Grid melakukan penambangan besar-besaran tanpa perlu mengubah kelas menjadi job miner sekalipun. Barisan pasukannya itu pasti bisa mencacah batuan keras berkat sokongan otomatis dari efek beginner miner teknik level master. Demi mengobarkan semangat pasukannya, Grid pun bilang ke semua familiarnya, kalau satu orang nggak bisa melakukannya, maka kerahkan banyak orang. Bersihkan tambang ini. Mari selesaikan dalam waktu 4 hari. Ngelihat strategi nekat Grid yang ditampilkan di layar tancap, Stick yang kelewatan heran pun mengatakan dengan pasrah,
Sejujurnya, kalaupun dia jatuh ke laut, dia mungkin akan minum air lautnya sampai kering. Sesuai dugaan, dia memilih solusi yang paling sederhana. Berbeda dengan Stick, Bean, sang peri justru sangat antusias dengan apa yang Grid lakukan saat ini. Dengan gabungan pasukan aneh doppelganger terkuat, Magic Beast paling mengerikan di Hell, serta sang legendary blacksmith yang juga bertahta sebagai raja kerajaan, pemandangan sekumpulan makhluk beda dimensi ini sibuk memukul bebatuan tambang pastinya terlihat ganjil di mata siapapun. Namun berkat supply 2 beliung rare, 4 epic, serta 2 unik, ciptaan Grid, para familiar ini merobek dinding tambang sangat agresif, jauh meninggalkan kecepatan Geese yang cuma bekerja sendirian. Tumpukan biji berharga terus menggunung, membuat Grid yakin kalau ritme menambang yang sinting ini dipertahankan, mereka pasti akan sanggup menghabiskan seluruh isi gua sebelum stok makanan menipis, di mana kondisi ini akan mematahkan invisibility Geese sepenuhnya. Toh kalaupun mereka gagal karena kelaparan di tengah jalan, Grid selalu bisa kembali dengan pasukan makanan yang cukup untuk menaklukkan pulau ke-64 ini. Saat sang raja merasa strateginya akan mulus, dia lantas mengajak Randy untuk istirahat sejenak. Namun wajah si doppelganger ini malah memucat dengan heran. Grid, biji yang kita tambang tumbuh lagi. Grid yang tersenyum gak percaya merespon agak kesal. Randy, sekalipun bercanda kau gak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Si doppelganger menjawab. Randy gak bercanda kok. Lihat aja ke sana, bijinya tumbuh lagi Grid. Mendengarkan peringatan itu dari Randy, Grid menoleh tajam ke arah dinding yang udah mereka kuras habis sebelumnya. Bukannya tumbuh sedikit, nyatanya dalam waktu yang sangat singkat, biji itu muncul lagi secara instan di berbagai titik yang sontak membuat Grid terdiam kaku ngelihat goanya memperbaiki diri sendiri. Lalu menyadari biji itu punya daya regenerasi tanpa batas, spontan Grid yang murka melempar serta menghancurkan tumpukan biji yang udah mereka kumpulkan dengan susah payah. Jadi gak ada cara untuk mematahkan invisibility Geese. Apa ini dibuat hanya untuk menyiksa player? Sialan, menyebalkan, ngotak dikit kenapa developer sialan. Seiring satu biji yang menggelinding di tanah akibat lemparan Grid, di waktu yang sama jauh di Pulau 64 alias di area tambang dekat Reinhardt, ada sebutir biji lain yang tergeletak di atas tanah. Bukan biji hasil regenerasi, melainkan biji murni biasa. Ngelihat pemandangan sepele itu, Pixur yang mendadak murka pun menjerit. Siapa yang menjatuhkan biji seberharga ini? Ternyata itu ulah 2 penambang pemula yang gak sengaja menjatuhkan biji tersebut saat mereka menarik gerobak. Mendengarkan rekannya mengeluh malas gara-gara diomeli hanya karena perkara jatuh satu batu doang, bahkan menuduh Pixur terlalu terobsesi dengan menambang secara konyol, si pelapor pun buru-buru berbisik panik ke rekannya. Hati-hati kalau bicara, soal menambang dia itu lebih serius daripada Grid. Kita harus menghormatinya tahu. Mendengarkan itu, si rekan malah mendengus, menganggap kalau Pixur cuma seorang otaku jika seheboh itu memusingkan satu batu rongsok. Spontan Pixur yang mendengarkan bisik-bisik itu pun mendekat, lalu dia bilang dengan serius, "Cuma satu batu katamu? Kau benar-benar berpikiran begitu? Batu tunggal ini adalah kristal waktu, hasil pemadatan ribuan tahun kesabaran bumi. Menambang adalah tindakan agung yang memecah keheningan panjang itu dan membawanya ke bawah cahaya. Biji dan tetes keringat memiliki sifat yang sama karena keduanya lahir dari kesabaran. Memperlakukannya dengan sembarangan adalah penghinaan bagi bumi dan umat manusia. Biji ini adalah berkah yang diberikan bumi kepada umat manusia selama 10.000 tahun. Hargailah semua biji alami, termasuk yang satu ini." Nasihat puitis mendadak itu entah kenapa membuat si pelapor terpukau, sedangkan rekannya malah semakin menganggap Pixur sebagai otaku yang terlalu berlebihan. Tapi tiba-tiba insting menambang Pixur kembali mencuat begitu ngelihat sebongkah batu lain yang kebetulan tergeletak di area sekitar. Lagi-lagi otaku itu marah-marah dan menjerit dengan nyaring, Siapa yang berani menjatuhkan biji lagi?" Sementara Pixur masih sibuk marah-marah usai menemukan serpihan biji lain yang tergeletak di tambang dekat Reinhardt, di pulau ke-64 Behen ada bongkahan biji lain yang juga tergeletak di tanah. Kali ini berukuran lebih besar, persis mirip dengan batu yang barusan Pixur ngamuk. Uniknya, Geese juga mendadak jadi marah akibat ngelihat Grid membuang biji sembarangan. Randy yang ngelihat perubahan drastis itu segera menyenggol, bilang ke majikannya, "Grid, cepat minta maaf kepadanya." Si penambang marah. Grid memukul bijinya, makanya dia berhenti menambang.
Mendengarkan itu, Grid yang menahan senyum kesal pun merespon sarkas. Kalian juga merasa kesal bukan? Dia mungkin terlihat berhenti hanya karena mengayunkan beliungnya dengan lambat. Tapi begitu Grid memastikan ke arah tatapan familiarnya dan membuktikan sendiri apa yang Randy katakan, mata sang pandai besi beneran terbuka dengan lebar. Tanpa ragu, Grid segera mengenakan armor birunya kembali sembari memancarkan aura ancaman yang tajam. Bagus! Akhirnya, kalau pertahanannya terbuka, tinggal hancurkan. Seiring Grid menerjang, pria itu langsung memutar bilah senjatanya untuk melepaskan Pak Masur dan sling andalannya. Ngelihat manuver itu, Stick yang masih mengawasi pulau ke-62 langsung membatin terkejut dalam hati. Goyahkan Geese yang mencintai biji, lalu buat dia berhenti menambang. Hasilnya adalah invisibility-nya hilang. Rintangan yang tersisa hanyalah defense dari Geese yang katanya terkuat di antara para legenda. Analisis Stick terbukti akurat. Nyatanya rentetan tebasan ganas Grid nggak ada yang mampu merobek kulit lawan ataupun memberikan damage di atas angka 2100. Padahal monster itu ditebas berkali-kali menggunakan pedang terbarunya. Ngelihat angka serangan yang membal, Grid yang mulai berkeringat dingin pun memprotes. Apa? Cuma sekitar 1000 damage, keras sekali. Damage-nya nggak tembus. Apa defense-nya itu setidaknya 3 kali lipat lebih tinggi daripada yang lain. Secara bersamaan, Geese yang meraung murka membalas dengan ayunan beliung kuli miliknya ke arah bahu Grid hingga meledakkan damage di angka 2700. Seiring beliung itu tertahan oleh armor birunya, Grid yang tersenyum licik membatin lega dalam hati. Dia ini memang tanker sejati. Kekuatan serangannya sendiri gak sanggup menembus 3 lapis armor. Pada akhirnya dia cuma bisa mengandalkan defense-nya saja. Seiring Grid kembali memutar tangannya untuk melepaskan tusukan tajam dari skill pedang kill, serangan itu mencetak angka 22.000 telak kepada Geese, memaksanya meraung kesakitan akibat siksaan rentetan efek opsi mematikan dari pedang Grid. Ngelihat karakteristik skill, armor piercing mampu menyalurkan luka yang tinggi, sang pandai besi sekalian aja memacu serangannya. Ia mengerahkan teknik Fusion Sword Pinnacle Kill sebanyak 2 kali lipat berturut-turut tanpa jeda, murni mengandalkan reset cooldown dari God Command-nya. Hantaman pedang fusion itu membelah tubuh Geese dengan sangat brutal, menemukan pertahanan tebalnya. Siksaan itu membuat musuhnya kehilangan seluruh bar HP dengan cepat hingga akhirnya Geese ambruk. Lalu dia tewas memudar dalam waktu yang singkat. Kalahnya Dead Knight Geese menandakan pulau ke-64 otomatis dimurnikan seutuhnya. Layar sistem berpedar, level Grid kembali meningkat 1 sebagai hadiah pemurnian. Namun sang raja hanya mewarisi Geese Pickaxe tanpa ada secuil item lainnya. Ngelihat minim loot tersebut, Grid membuang napas kesal. Dia lemah untuk ukuran seorang legenda, tapi butuh usaha keras untuk memikirkan strategi untuk mengalahkannya. Ini mengecewakan. Ya sudahlah, appraisal. Begitu skill tersebut diaktifkan, Geese Pickaxe berstatus Grid legendary itu menambahkan deretan efek yang sangat luar biasa. Alat itu punya peluang 35% untuk memperoleh biji grade tinggi, 8% peluang memperoleh biji grade teratas, sekaligus menaikkan level skill mining penggunanya sebanyak 3 poin. Cangkul ini mengalirkan buff yang membuat mining speed bertambah 150%, serta defense bertambah 40% saat mode mining. Puncaknya, yang paling unik adalah ada peluang rendah untuk mendapatkan perlindungan invisibility saat mining. Ngelihat rentetan angka itu, Grid mengerjitkan heran dan dia bilang dalam hatinya, "Wow, Pakma!" Dia memakai jasad Geese dan bahkan merampok kuburannya. Semakin banyak yang ku tahu tentangnya, rasanya semakin buruk kepribadiannya. Jadi defense hari ini tentang mining dan juga buff invisibility, Pickaxe ini tetap luar biasa. Jengkel sih saat ada musuh yang punya, tapi lain ceritanya kalau aku yang menggunakannya. Contohnya, kalau diberikan kepada Pixor dan menyuruhnya mining sambil melawan musuh yang kuat, dia akan jadi tanker yang sempurna. Usai mencatat rencana meminta Pyaro kelak guna menguji jarak deteksi mining, apakah invisibility akan tetap aktif kalau menggali tempat yang nggak ada bijinya, Grid pun bersiap untuk pergi ke Pulau 65 dan lanjut ke Pulau 66. Jika dirinya bisa membereskan 2 pulau beruntun ini, gelar pahlawan yang memurnikan Kepulauan Behen yang rusak selama bertahun-tahun akan menjadi miliknya. Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, Grid pun bilang dalam hati, "Kata orang tempat ini adalah wujud asli Hall of Fame. Jadi kalau aku berhasil, namaku juga akan terukir di sini. Bagus, akhirnya aku bisa mengejar nama Kraugel."
Sekejap kemudian, Grid yang memasuki pulau ke-65 langsung ngelihat sebaran spot sniffer di mana-mana. Ngelihat medan itu, dia sangat yakin Guardian pulau ke-65 pasti diserahkan pada legendary archer Pobia. Baru aja otak Grid menyimpulkan hal tersebut, tiba-tiba dia terkena hantaman proyektil panah yang membuat dia kaget luar biasa. Sekaligus mendapatkan damage perih nyaris 7.000. Serangan kejutan itu menyalakan insting survivalnya. Sontak, Grid pun langsung waspada karena dirinya beneran gak menyangka anak panah Pobia mampu menembus perlindungan 3 layer armor miliknya. Padahal Zirah itu memegang atribut physical resistensi yang sangat besar. Grid pun kemudian bilang dalam hati, katanya Archer punya attack power tertinggi di antara jajaran physical damage dealer. Aku gak bisa mengandalkan armor aja. Membaca situasi buntu, makanya Grid pun ngeluarin Holy Light Shield sebagai ekstra proteksi untuk berjaga-jaga. Menurut analisanya, kelas Archer identik punya bar HP yang rendah. Jadi, kalau rute arah sumber tembakan bisa dilacak presisi, bos pulau ke-65 pasti bisa dia bereskan dengan cepat lewat kontak fisik jarak dekat. Sayangnya rencana indah itu hancur. Tanpa aba-aba dari atas udara mendadak muncul hujan panah yang berguguran begitu banyak. Memaksanya harus berlari pontang-panting untuk menghindari. Di sudut seperti itu, Grid pun memprotes. Sial, ini Rain Arrow yang punya efek luas, cok. Mana bisa aku lacak? Aku gak bisa menemukannya sendiri. No way, Randy. Begitu dua familiar itu keluar, sang majikan langsung menyuruh mereka untuk memanjat pohon tinggi guna mencari tahu dari sudut mana datangnya panah-panah tersebut. Tapi keanehan janggal langsung menyergap. Tepat pada tubuh kedua familiar tersebut, tiba-tiba masing-masing muncul sorotan simbol apel yang amat mencurigakan. Belum sempat mereka mencerna itu apa, tiba-tiba dua anak panah melesat dengan kecepatan tinggi, menembus tubuh mereka persis di titik simbol apel tersebut. Tembakan brutal itu membuat peliharaan Grid langsung tewas secara instan dan terhisap kembali ke tempat asal mereka. Sering Grid membeku kaget ngelihat familiarnya dihajar habis-habisan dengan serangan tipe target one hit kill. Mimpi buruknya memang masih belum rampung. Tiba-tiba badai hujan panah kembali muncul dan seketika membuat Grid kembali kaget dan menjerit dalam hati. Mustahil, Arrow Barrage 2 kali berturut-turut. Tembakan jenis Massive AOE yang langsung diikuti dengan serangan one shot sniper. Ini dua kemampuan yang seharusnya nggak bisa ada bersamaan. Ngelihat ribuan hujan panah logam lagi-lagi turun tanpa memberikan jeda, Grid yang meronta kesal pun berteriak lantang. Apa-apaan ini? Part 3? Jisuka aja gak bisa melakukan hal semacam ini. Hantaman hujan itu menderu dengan begitu ganasnya, menghancurkan semua pepohonan hutan tempat Grid berusaha kabur. Usai menghindari rentetan hujan panah barusan, sang pandai besi memutar siasat dalam hatinya. Entah apa itu, tapi aku bakal terjebak sama skill musuh. Selama aku bisa menemukan posisi Pobia, aku bisa langsung menyelesaikannya dengan pertarungan jarak dekat. Namun saat melirik ke arah tubuhnya, naas, sang raja langsung tercekat. Tiba-tiba Grid terbelalak kaget begitu ngelihat beberapa buah simbol apel udah menempel di sekujur tubuhnya. Spontan pria yang basah oleh keringat dingin itu pun menggerutu dalam hatinya. Yang benar saja, memangnya ini bisa disebut masuk akal. Kenapa sniper rifle dan machine gun bisa digabungkan menjadi satu? Seketika, sebuah anak panah meluncur dengan begitu cepat dan menghantamkan telak kepala Grid yang ditempeli simbol apel hingga helmnya terlepas begitu aja ke udara. Gak berhenti sampai di sana, rentetan hujan panah kembali menyerang yang membuat Grid berteriak semakin kesal. Dasar sniper sialan, memangnya kau siapa? William Tell kah? Setelah menghindari hujan proyektil kekuatan brutal itu dengan susah payah, Grid pun kembali meruntuk dalam hatinya. Sialan, aku sedang berusaha fokus bertahan sambil mencari tahu dari mana dia menyergap. Dan sekarang pemanah ini punya tembakan beruntun jarak jauh sekaligus kemampuan sniper juga. Tunjukkan dirimu, cok. Aku bisa menghabisimu. Enhance mana detection level 3. Sayang, seribu sayang. Meski udah mengerahkan skill pelacakan tersebut, gak ada satupun wujud entitas yang terdeteksi sedikit pun. Lihat Grid mencak-mencak mengejek skill magic tersebut sebagai sampah, Cua Abraham pun membalas. Kalau aja skill itu setidaknya level 5, kau bisa menangkap keberadaan Dead Knight itu. Itulah akibat karena sibuk mengurus kolor-kolor yang kau tempa itu alih-alih mengasah magicmu. Kau ini gak pernah sungguh-sungguh memperhatikan stat intelijenmu ya? Grid yang dongkol segera menjawab. Ya, celana dalam itu punya produksi sampingan dari latihan crafting, tahu?
Sering hujan panah kembali datang, Grid pun menyuruh Guardhand untuk menangkis dari area kanan. Harapannya kalau dia bisa menghindar ke sisi yang ditangkis Guardhand, dia bisa mendapatkan sedikit ruang napas. Tapi tiba-tiba simbol apel lagi-lagi muncul menyala di tubuh Grid. Belum sempat pria itu meredakan rasa kagetnya, seketika dia pun terkena serangan brutal yang memberikan damage lebih dari 42.000. Ngelihat armornya kembali ditembus, Grid yang muntah darah pun bilang, "Apa itu? Damage menembus pertahanan yang mampu menembus armor 3 layer. Ini gak masuk akal. Senapan sniper dan senapan mesin mustahil ada bersamaan." Sambil menegak potion penyembuh, Grid yang berlindung di balik perisai melanjutkan, "Tenang, semakin kuat sebuah teknik, semakin kuat pula batasannya secara alami." Artinya, kemampuan pembidikan presisi yang menghantamkan titik vital dengan tepat ini pasti sebuah skill dengan cooldown, bukan? Untungnya, cooldownnya lebih lama dalam wujud Death Knight dibandingkan dia saat masih hidup. Tapi kalau aku nggak bisa menemukan lokasinya, menganalisa polanya pun percuma. Sial, kalau ini adalah Kraugle, dia pasti udah melacak arah panah dan menemukannya dalam sekejap. Seketika Grid pun tersentak membayangkan rivalnya yang berbuat apa di situasi kritis seperti ini. Dalam hatinya dia bilang, "Benar, kalau ini adalah Kraugle, dia nggak akan membuang napas untuk mengeluh. Dia akan memeras habis setiap tetes dari skill apapun yang dia miliki." Joe Abraham pun kembali nanya ke Grid, "Di lingkungan yang seperti hutan ini, kicau burung menutupi segala suara. Dihajar tanpa bisa melawan. Apa kau telah menemukan jalan keluarnya?" Berkaca dari inspirasi Kraugle, Grid menjawab dengan lugas, "Udah, ini sebabnya kita perlu berteman dengan orang yang rajin belajar." Tanpa ragu dia menyimpan perisainya lalu kembali mengeluarkan pedang sambil bilang dalam hati, sifat yang membalas serangan gak peduli dari arah mana serangannya datang. Dengan kata lain, dia mengembalikan serangan itu kepada pengirimnya. Atas pencerahan tersebut, begitu ada anak panah yang berlapis api meluncur ganas ke arahnya, Grid pun tersenyum dan dia bilang, "Aku mungkin mati kalau terkena serangannya lagi. Jadi akan ku kembalikan kepadamu. Revolve!" Usai mementalkan panah api itu menggunakan skill pedang tersebut, Grid pun menerjang sambil mengaktifkan beberapa skill sekaligus, yakni Fly, Alarm, serta proyektil Magic Missile yang dipasang tersebar ke depan selama 3 detik. Sambil mengejar panah yang baru aja dia balikan, Grid bilang dalam hati, "Kalau aku mengejar arah serangan yang terpantul, bersembunyi di antara pepohonan lebat dan paduan kicau burung, wujud musuh pun akhirnya terlihat." Benar aja, seperti firasat sang pandai besi itu, wujud Death Knight Phobia yang merupakan ras elf di masa kehidupannya, kini terlihat tersembunyi di balik bukit. Tanpa ampun, Grid pun menembakkan banyak magic missile yang memaksa Phobia melompat kabur dari posisi awal. Ngelihat musuhnya melarikan diri, Grid mengejarnya sambil berteriak lantang, "Aku sama sekali nggak akan membiarkanmu lolos! Phagma Sword Dance Link!" Hebatnya, rentetan serangan pedang Grid mampu dihindari oleh Phobia lewat lompatan akrobatiknya, hingga monster itu mendarat di salah satu tiang latihan sniper dengan keseimbangan yang sangat luar biasa. Ngelihat hanya dengan satu kaki Phobia sanggup menembakkan beberapa anak panahnya, Grid yang terkejut pun bilang dalam hati, kelincahan menghindar setiap hujan panah dan keseimbangan melepaskan anak panah di udara. Pantas aja dia legendary archer, kemampuannya sangat mengerikan. Namun Grid menolak kehilangan buruannya, segera melesat membelah udara, menerjang ganas melewati celah-celah panah mematikan tersebut sambil berteriak dengan lantang, "Udah kubilang, begitu kau menunjukkan dirimu, kau akan mati. Transcend, Quick Movement, Blacksmith Rig." Dibakar oleh gabungan rentetan skill terkuat tersebut, awan mendadak terbelah. Seketika pilar kilat jatuh berkobar, menyambar dari atas, disusul ayunan bilah membara yang memuntahkan guru serta pusaran api hitam pekat seolah selama ini menahan napas. Jalinan liar tanpa henti atas combo sword dance serta rentetan basic attack membelah jalan menembus hutan dan tebing curam. Skala kehancurannya benar-benar gila dan masif, menciptakan ledakan raksasa secara beruntun yang menyarangkan damage bertubi-tubi di angka 20 ribuan pada setiap kali ledakan menyentuh tubuh musuh. Gempuran ini gak berhenti sampai di sana. Ayunan pedang Grid yang senantiasa bangkit kembali akibat skill God Command kini menyerupai taring predator haus darah yang mengunci tekuk mangsanya dan enggan melepaskannya.
Begitu pandangan Stick membedah alur pertempuran sang legenda muda, dadanya merinding. Naluri alamiahnya sebagai seorang Grid Sage yang udah terasah tajam sejak ratusan tahun mulai bergetar. Menahan napas tegang, Stick yang wajahnya merona pun bilang dalam hati, di antara semua legenda yang masing-masing anggun dalam gerakannya, apa pernah ada yang seperti ini? Legenda yang begitu kasar, gak kenal ampun. Tapi meski disiksa hantaman yang sangat dahsyat, Pobia yang buta akan rasa takut pada demek di tubuhnya mendadak menarik busurnya. Dia membalas dengan melepaskan tembakan beberapa panah dari jarak dekat yang menghunjam dengan telak dan melukai Grid dengan sangat menyakitkan. Menahan ngilu di tulangnya, dalam hatinya Grid pun memaki. Keparat, menyerang balik bahkan di tengah gempuran. Di jarak segini, demeknya brutal. Tahan, Potion Doran Ring, Tiramet Ring, gunakan semua yang kupunya sampai kartu liar mendapatkan momennya. Siapa sangka dalam manuver menggunakan seluruh item pertahanan tersebut, ternyata Grid sedang mengulur waktu menunggu kemunculan Demon Iyaruk, sang entitas kegelapan yang akhirnya muncul tepat di belakang panggung. Pobia pun bilang dengan nada yang mencemooh, harus kukatakan, ini perlakuan yang memalukan. Lain kali kalau kau memanggil Iyaruk ini, siapkan lawan yang layak untukku, bukan tulang belulang tua yang berdebu ini. Seiring Pobia tersentak kaku mendapati hawa musuh lain di belakangnya, Iyaruk tanpa buang waktu melepaskan tebasan Supreme Sword andalannya. Serangan itu menusuk punggung Pobia dengan begitu brutal, memaksa sang monster merintih dalam menjerit histeris. Jangankan Bin yang terpukau dengan eksekusi ganas yang Grid lakukan, jiwa Abraham yang sedari tadi menonton dari alam kesadaran Grid juga merasakan hal yang sama. Kekuatan yang luar biasa. Aku gak bisa memperlakukan seseorang yang baru aja menempa dan mengambil kendali sebuah Divine Blade sebagai pemula. Gak lama lagi, dia akan mencapai level mantan legend dan bahkan melampauinya. Kekuatan yang dapat mengancam Grid Demon itu sendiri. Setelah menjadi Hero King, Seven Maligan Star akan bisa diraih. Tebasan final Iyaruk itu menewaskan Dead Knight Pobia sepenuhnya, sehingga kutukan di Pulau 65 tuntas dimurnikan. Seperti biasa, layer sistem membawa kabar level Grid naik satu tingkat, dan ia pun beruntung mendapatkan warisan 2 item tambahan, yakni Elven Archer Trimble yang dirajut langsung oleh Pakma serta Necklace of the World Tree. Tanpa menunggu waktu lagi, Grid langsung melakukan appraisal terhadap 2 item legendaris tersebut. Untuk Elven Archer Trimble bergrade legendary, sarung tangan itu menyuntikkan attack speed sebesar 20% saat penggunanya memakai busur, yang digandakan penuh jika dikenakan kaum elf. Selain itu, normal ataupun skill attack murni bisa digantikan ke mode targeting dengan limitasi cooldown 3 menit, serta potongan setengah cooldown untuk ras elf. Sedangkan untuk Necklace of World Tree yang legendary, item ini memompa status strength dan juga agility 20% selama berada di wilayah elf. Extra mana recovery bertambah gila-gilaan mencapai 150% di wilayah elf. Dan movement speed sang pemakai naik 1,2 kali lipat di wilayah elf. Tiba-tiba Stick yang datang menampakkan diri ke lokasi tempat Grid berada untuk memberikan ucapan selamat. Kehadiran itu memancing rasa heran dari Grid. Kenapa kau datang, Stick? Aku akan langsung ke pulau terakhir kok. Tapi raut cemas Stick langsung mencegatnya. Secepat itu? Tunggu, Undefeated King Madra mungkin telah mempertahankan akalnya. Anda harus hati-hati. Grid mengangkat alisnya. Ah, apa Dead King sungguh bisa mempertahankan akal mereka? Mendengarkan Stick menjabarkan kalau obsesi kuat yang tersisa di hidup sang jasad pada masa lalu terkadang bisa menjadi dorongan gila di balik akal yang mampu bertahan lintas dimensi. Grid pun melanjutkan, Madra nggak pernah kalah dalam pertarungan apapun dalam hidupnya. Apa obsesi itu sungguh mungkin? Tiba-tiba jiwa Abraham di dalam kepala Grid ikut menimpali. Dengarkan yang dikatakan elf itu sampai habis. Kematian raja itu sungguh mengerikan. Stick pun menarik napas lalu memulai narasi kelamnya. Undefeated King Madra sebenarnya mati dibunuh. Pelakunya nggak lain adalah Pangeran Rajantra, putra kandungnya sendiri. Mendengarkan ironi tersebut, Grid yang kaget nanya apa ya sang putra membenci ayah kandungnya dan berani melakukan dosa tersebut. Stick pun menjawab dengan pelan, itu bukan kebencian. Sang pangeran sebenarnya sangat memuja dan menyayangi ayahnya. Namun Madra percaya dengan kekuatannya yang dahsyat, dia bisa melindungi kerajaan seorang diri. Dan sang pangeran yang menyadari bahwa kekuatan manusia nggak akan bisa bertahan selamanya, mau nggak mau menghentikan ayahnya.
Saat itu kekuatan Madara cukup untuk memprovokasi kekaisaran Saharan, mengundang banyak sekali invasi kekaisaran. Dengan setiap peperangan, ketenaran Madara semakin tumbuh, namun hidup rakyatnya mulai berjatuhan. Karena itu pangeran memohon pada ayahnya untuk menghentikan perang dan mencari kedamaian. Dia memikirkan apa yang akan datang setelah ayahnya meninggoy. Namun Madara benci putranya karena dianggap gak punya semangat dan mengabaikan setiap permohonan tanpa pikir panjang. Dan begitulah seiring berjalannya peperangan dan raja yang keras kepala mulai berambut putih oleh usia, pangeran gak lagi bisa berpaling dari jeritan rakyatnya. Dia sungguh takut akan kehancuran kerajaannya. Waktu itu banyak rakyat yang memohon kepada pangeran agar mempersembahkan aja kepala King Madara kepada kekaisaran demi menghentikan perang yang berlarut-larut itu. Untuk melindungi rakyatnya, pada akhirnya pangeran Rajantra menyerahkan kepala sang ayah dan kerajaan itu sendiri kepada kekaisaran. Kekaisaran memamerkan kepala Madara selama setahun penuh, memaksa setiap orang yang lewat untuk meludahinya. Untuk seorang raja yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi tanah airnya dan dikenal sebagai undefeated king, itu sungguh akhir yang hampa sekaligus malang. Mendengarkan sejarah berdarah yang menyayat hati itu, Grid terdiam dan dia bilang dalam hati, kasihan sekali rasa kesepian seorang raja yang berdiri sendiri melawan kekaisaran sepanjang hidupnya, tapi rakyatnya tetap aja menderita. Sekuat apapun pedangnya, itu aja nggak bisa memeluk rakyat. Kalau begitu pedang kerajaan OVG harus berayun bersama dengan rakyatnya. Aku nggak boleh lupa. Untuk melakukan itu, aku harus mengatasi pulau terakhir di hadapanku ini. Di antara legend di WN, tempat suksesi ini, Alex dan Madara belum diwariskan ke generasi penerus. Kalau dari kasus Piaru, punya kemampuan yang belum ada sebelumnya adalah persyaratan untuk kelahiran legend. Dibandingkan Alex yang kuat hanya di neraka ataupun legend lainnya, Madara yang menjadi legenda karena nggak terkalahkan, kemungkinan besar memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Menyadari panggung pamungkas telah menanti, layaknya berdiri di tepian jurang sebelum terjun bebas ke dalam badai, Grid menatap tajam ke depan dengan penuh semangat. Bahkan perhitungan kasar menempatkan dia sebagai bos terakhir yang paling kuat. Setidaknya memberikannya kekalahan pertama pasti akan terasa memuaskan. Oke lah, komiknya udah mentok ya guys ya. Katanya sih menurut spoiler, Grid akan mendapatkan skill pedang baru yang OP parah ketika berhasil mengalahkan Madara. Skill apakah itu kita akan tahu di video berikutnya. Saksikan terus alur cerita paling seru hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.